Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1356. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Namun, mampu melakukan ini saja sudah menunjukkan betapa luar biasanya leluhur iblis Luo. Dia layak menjadi dewa dan iblis kuno yang kacau, salah satu nenek moyang klan iblis. Boom! Pada saat ini sejumlah besar sumber iblis bersinar sedikit, dan jejak kekuatan sumber iblis murni menghilang, langsung memasuki tubuh Molly dan yang lainnya, dan itu diserap terus-menerus oleh mereka. Sungguh kekuatan iblis yang murni. Mata Molly dan mata Raja Iblis Api Merah menunjukkan sedikit kegembiraan. Karena setelah menyerap kekuatan sumber iblis ini, seperti yang diharapkan kekuatan di tubuh mereka perlahan meningkat. Dan itu menunjukkan kemurnian dari sumber iblis ini. Namun yang mengejutkan mereka adalah leluhur iblis Luo tiba-tiba sedikit mengernyit. Kenapa kekuatan dalam formasi sumber iblis ini tidak seperti di saat aku menyelidikinya sebelumnya? Kata leluhur iblis Luo, dia tampak bingung. Ini sangat aneh. Karena ketika dia menyelidikinya beberapa kali sebelumnya, kekuatan sumber iblis ini jauh lebih murni daripada sekarang. Tetapi sekarang meskipun kekuatan sumber iblis ini tidak lemah, tetapi nampaknya ini jauh lebih lemah dari sebelumnya. Ada keanehan. Dia pun merasakan keraguan di dalam hatinya. Namun walaupun begitu, ekspresi leluhur iblis Luo tetap tidak berubah. Dan boom, dia diam-diam mengaktifkan kekuatannya dan mulai perlahan-lahan melahap kekuatan sumber iblis. Karena dia tahu bahwa baru-baru ini 8 Raja Iblis dari Laut Dewa Iblis Kekacauan sedang mengadakan konferensi Pulau Iblis. Dan itu juga saat-saat yang paling mudah baginya untuk dapat menelan kekuatan sumber iblis. Karena biasanya 8 Raja Iblis itu akan berpatroli di wilayah pembentukan sumber iblis mereka. Dan sangat mudah untuk menemukan kelainan. Boom, segera leluhur iblis Luo meningkatkan kekuatan melahapnya, dan kekuatan sumber iblis yang bergulir dengan cepat memasuki tubuhnya. Itu terus-menerus meningkatkan kekuatannya. Scene kemudian berpindah saat ini di bagian terdalam di lautan Dewa Iblis Kekacauan, di persimpangan formasi. Terlihat Raja Iblis Laut terus-menerus menggunakan mata iblisnya untuk mengejar jiwa. Matanya dingin dan alisnya sedikit berkerut. Di bawah penyelidikannya, seluruh wilayah laut diperiksa sedikit demi sedikit oleh ahli-ahli iblisnya. Namun sejauh ini banyak ahli iblisnya telah menjelajahi hampir separuh wilayah di wilayah laut di bawah indranya. Namun sejauh ini belum ada yang ditemukan. Mungkinkah pihak lain benar-benar tidak ada di sini? Kata Raja Iblis Laut, wajahnya menjadi pucat, matanya menjadi semakin dingin. Dan hatinya terasa muram. Masih ada separuh lautan. Kata Raja Iblis Laut, dia menarik napas dalam-dalam. Saat ini, dia baru mengeksplorasi separuhnya, dan masih ada separuh lagi yang mungkin masih ada harapan. Boom! Namun pada saat itu, alis Raja Iblis Laut tiba-tiba melonjak sedikit. Seketika kekuatan jiwanya pun langsung diintegrasikan ke dalam formasi sumber iblis. Dan dia langsung samar-samar merasa bahwa sepertinya ada sedikit perubahan dalam aliran kekuatan sumber iblis di dalam formasi sumber iblis. Apa yang terjadi? Matanya menjadi gelap. Mungkinkah ada kecelakaan lain dalam formasi sumber iblis? Berdengung, segera jejak kekuatan jiwanya langsung ditransmisikan ke sepanjang lokasi asal gerakan abnormal itu. Sementara saat ini di ruang yang bergejolak jauh di dalam lautan Dewa Iblis yang kacau, Qin Chen dan yang lainnya di dunia kekacauan Cakram Gyeokyan Kun juga merasakan sekeliling mereka dengan ekspresi serius di wajahnya. Di wilayah laut puluhan ribu mil jauhnya di sekitar mereka, beberapa pengawal iblis yang kuat telah tiba dan mulai mencari ke mana-mana. Pencarian mereka sangat hati-hati dan hampir tidak ada yang terlewatkan. Hal ini pun membuat Qin Chen sedikit mengernyit. Tuan, sepertinya tidak ada cara untuk bisa melarikan diri, kata Lord of the Abyss, dia berkata dengan ekspresinya yang jelek. Mendengar itu, Qin Chen juga menarik napas dalam-dalam dan matanya dingin. Eksplorasi pihak lain terlalu hati-hati. Sekelompok penjaga iblis yang kuat tingkat Tianjun
memeriksa setiap inci demi inci kekosongan, hampir tidak meninggalkan titik buta sedikit pun. Dari sudut pandang ini, pihak lain akan menyelidikinya paling lama dalam waktu setengah jam. Dan pada saat itu, selama ahli Tianjun yang kuat meninjau kerikil tempat cakram Gyeokyan Kun dunia kacau Qinchen berada, kerikil luar angkasa itu pasti akan hancur dan dunia kacau cakram Gyeokyan Kun pasti akan terekspos. Bersiap untuk bertarung, kata Qinchen. Kekuatan di tubuhnya pun mulai bekerja secara instan. Ada niat membunuh yang dingin yang muncul di matanya. Sementara di kejauhan, sekelompok penjaga iblis yang kuat mendekat dengan sangat cepat. 30.000 mil, 10.000 mil, 5.000 mil, 3.000 mil, ribuan mil. 1.000 mil jauhnya bagi seorang ahli Tianjun itu dapat dicapai dengan sekejap mata. Salah satu ahli iblis tingkat Tianjun telah tiba di luar kelikir tempat dunia kacau cakram Gyeokyan Kun Qinchen berada. Dan kemudian, boom, energi iblis yang menakutkan muncul dari tubuhnya. Saat dia hendak menyelidiki kekosongan di mana Qinchen berada, Qinchen telah mengangkat pikirannya dan Qinchen bersiap untuk segera bertarung. Namun di saat itu, tiba-tiba, duar, ada ledakan. Dari tempat Raja Iblis Laut berada, raungan ketakutan dan kemarahan tiba-tiba terdengar. Kamu sangat berani. Kamu berani bertindak liar di depan Raja Iblis ini, mencari kematian. Teriak Raja Iblis Laut. Raja Iblis Laut yang terletak di persimpangan formasi mengeluarkan raungan yang memekakan telinga. Dan dengan sebuah ledakan energi iblis tingkat supreme memenuhi udara, dia dengan cepat menjauh dari tempat ini dan lalu menuju ke suatu tempat di lautan kekacauan. Saya kemudian melihat seluruh lautan Dewa Iblis kekacauan tiba-tiba meraung. Energi iblis naik dari langit dan mendidih dengan niat membunuh. Ayo cepat pergi dari sini. Raja Iblis Laut telah menemukan orang yang melakukan serangan diam-diam itu. Boom, orang-orang kuat yang mencari-cari kemana-mana di wilayah laut ini semuanya pun berbalik dan lalu menjarah langsung ke arah di mana Raja Iblis Laut pergi. Dalam sekejap, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya bergegas pergi dari wilayah laut ini, dan dalam sekejap mata mereka pun menghilang sepenuhnya. Di dunia kacau cakram Gyeokyan Kun Qinchen yang hendak mengambil tindakan pun tercengang. Ini apa yang terjadi? Kata Qinchen, dirinya sedikit bingung. Sementara Lord of the Abyss juga nampak tercengang dan leluhur naga Hong Huang, leluhur suci Sungadara dan yang lainnya juga tercengang. Mereka sebelumnya hampir siap untuk bertarung dan terekspos. Tetapi tiba-tiba semua orang iblis itu menghilang dan berlari menuju ke tempat lain. Ini merupakan sebuah kejutan yang tidak terduga. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dalam sekejap semua orang melihat ke arah Qinchen dan Lord of the Abyss bertanya dengan suara yang dalam. Tetap tenang, jangan gegabah. Menurutku pihak lain sedang mempermainkan kita. Raja Iblis itu pasti mengira dia tidak bisa menemukan kita, jadi dia sengaja menarik pasukannya secara tiba-tiba hanya untuk membuat kita merasa aman dan kemudian mengambil inisiatif untuk mengungkap kita. Ya, itu pasti masalahnya, kata leluhur naga Hong Huang. Dia berkata dengan bangga seolah-olah dia telah mengetahui segalanya. Kita tidak boleh bertindak gegabah dan malah jatuh ke dalam perangkap lawan. Nada suara leluhur naga Hong Huang tegas seolah-olah dirinya sedang menyusun strategi, dan dia berkata dengan bangga, pasti begitu. Tidak mudah bagi pihak lain untuk menipu kita. Sambil memikirkannya, leluhur naga Hong Huang pun memandang Qinchen dan Lord of the Abyss dengan penuh kebanggaan, berharap dirinya mendapat pujian dari mereka. Kali ini dia tidak menganggap remeh klan iblis. Leluhur naga Hong Huang bukan hanya manusia yang sembrono, tetapi dia juga ingin menunjukkan kepada Qinchen bahwa dirinya adalah naga yang pintar. Nah, Qinchen, tolong katakan sesuatu. Melihat Qinchen terdiam, leluhur naga Hong Huang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dia telah mengetahui rencana iblis, bukankah dirinya harus mendapat pujian? Namun terlihat Qinchen tidak mengatakan sepatah kata pun, seolah-olah Qinchen tidak mendengar perkataan dari leluhur naga Hong Huang dan Qinchen hanya mengerutkan kening. Pasti telah terjadi sesuatu, kata Qinchen. Pada saat ini Qinchen akhirnya berkata dengan suara yang dalam, dengan cahaya dingin yang bersinar di matanya. Tidak mungkin. Nah Qinchen, apakah kamu melakukan kesalahan? Kata leluhur naga Hong Huang. Dia merutkan kening dan tertegun sejenak. Apakah Anda berpura-pura menjadi luar biasa? Tidak. Nah Qinchen,
Jika terjadi sesuatu, jangan biarkan Raja Iblis itu menipumu, kata leluhur naga Hong Huang. Tuan leluhur naga Hong Huang, Anda rasakan sendiri, kata Lord of the Abyss. Dia tiba-tiba berkata. Apa? Kata leluhur naga Hong Huang, dia masih linglung. Lihatlah, semua iblis kuat di wilayah laut ini telah pergi, dan teknik mengejar jiwa dari Raja Iblis Laut itu juga telah ditarik kembali, dan seluruh sosok Raja Iblis itu telah meninggalkan tempat ini, dan napasnya semakin menjauh dari kita. Bahkan itu, semakin menjauh dari lautan Dewa Iblis Kekacauan. Seharusnya itu tidak palsu, kata Lord of the Abyss. Dia menjelaskan kepada leluhur naga. Hahaha. Di samping, leluhur suci Sungai Darah pun tertawa terbahak-bahak di saat mendengar ini. Orang tua, apakah kamu berpura-pura menjadi keren? Hah, kata leluhur suci Sungai Darah. Dia pun tersenyum lebar. Orang tua ini, leluhur naga, sangat lucu. Darah tua, keluar dari sini, kata leluhur naga Hong Huang. Dia berkata dengan marah, wajahnya memerah. Sial, apakah dirinya benar-benar melakukan kesalahan? Tuanku, pada saat ini, Lord of the Abyss pun berbicara lagi dan menatap Qin. Sekarang adalah waktu terbaik bagi kita untuk pergi dari sini. Meskipun aku tidak tahu mengapa Raja Iblis itu pergi atau apa yang terjadi di lautan Dewa Iblis Kekacauan. Namun selama mereka pergi sekarang dan kita pergi ke arah yang berlawanan, hampir mustahil bagi Raja Iblis itu untuk menemukan kita, kata Lord of the Abyss. Tunggu sebentar, kata Qin. Dia menyipitkan matanya. Matanya berkedip-kedip dan dia sepertinya tidak terburu-buru. Hal ini pun seketika membuat Lord of the Abyss tampak terkejut. Dia dapat melihat bahwa tuannya sepertinya punya rencana lain. Kemudian persepsi Qin diam-diam menyebar agar tidak memperingatkan Raja Iblis. Dia hanya melihatnya dari kejauhan dengan sangat diam-diam. Qin merasa bahwa di seluruh lautan Dewa Iblis Kekacauan, orang-orang kuat iblis yang tak terhitung jumlahnya yang sebelumnya dengan panik mencari di sini, sekarang semuanya telah bergegas menuju ke wilayah laut Dewa Iblis di kejauhan. Itu padat seperti belalang. Mereka cepat, tetapi Raja Iblis Laut lebih cepat. Di wilayah laut luas Dewa Iblis Kekacauan, bayangan-bayangan iblis yang agung seperti matahari iblis berdiri di sana dengan ekspresi marah di wajahnya dan mengarahkan telapak tangan yang ganas ke arah laut Dewa Iblis yang tertentu di area di lautan Dewa Iblis yang jauh. Kemudian mereka menembak dan jatuh. Duar. Cahaya iblis yang menakutkan tiba-tiba muncul di atas seluruh laut Dewa Iblis Kekacauan, dan kekuatan tak terbatas langsung meresap ke dasar laut. Di bawah laut, mata leluhur iblis Luo tiba-tiba melebar. Tidak, bagaimana aku bisa ditemukan oleh Raja Iblis dari lautan Dewa Iblis Kekacauan ini, kata leluhur iblis Luo, dan boom. Namun dia tidak bisa berpikir terlalu banyak. Seketika energi iblis yang mengerikan tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Energi iblis seperti lautan luas naik ke langit dan berubah menjadi tirai langit yang menjulang tinggi, menghalangi dia dalam sekejap. Kemudian saya mendengar sebuah ledakan, dan di bawah ledakan tersebut, lautan Dewa Iblis yang kacau mendidih seketika. Dua kekuatan menakutkan bertabrakan dan kekuatan luar biasa menyapu. Seluruh lautan Dewa Iblis Kekacauan pun meledak secara langsung. Duar. Kekuatan Raja Iblis Laut menyapu bersih dan leluhur iblis Luo pun mundur dengan gila-gilaan. Dirinya mundur ribuan mil sebelum kemudian dia bisa berhenti. Tuan leluhur iblis Luo, apa yang terjadi? Kata Molly. Dirinya dan Raja Iblis Api Merah pun terbangun satu demi satu dan mereka berkata dengan ngeri. Sial, bagaimana bisa Raja Iblis itu menemukanku? Sial, aku sangat berhati-hati di dalam gerakanku. Secara logika mustahil bagi Raja Iblis itu untuk bisa menemukanku. Kenapa ini? Kata leluhur iblis Luo. Dia tampak kaget dan marah. Untuk hari ini leluhur iblis Luo telah berlatih berkali-kali. Dalam rencananya, metode yang dia gunakan untuk menyerap itu sangat cerdas. Kecuali jika roh Raja Iblis itu benar-benar terkonsentrasi pada saluran tertinggi sumber iblisnya, mungkin itu bisa menemukannya. Tetapi jika tidak mungkin untuk bisa mendeteksi tindakannya. Tapi sekarang dia belum lama menyerapnya, namun dia langsung ditemukan oleh pihak lain. Hal ini pun membuatnya terlihat terkejut dan marah. Dan ini sungguh tidak bisa dipercaya. Tidak, harus pergi dari sini, kata leluhur iblis Luo. Dia sangat ketakutan dan marah sehingga dirinya tidak dapat terus menyerapnya. Sekarang karena dia telah ditemukan, maka rencananya telah gagal. Dan dia harus pergi sesegera mungkin. Jika tidak, jika dirinya dikelilingi oleh Raja Iblis, maka dirinya akan berada dalam masalah.
Pada saat ini Molly dan Raja Iblis Api Merah juga memahami bahayanya dari masalah ini saat ini, dan kemudian boom, keduanya meletus dengan energi iblis yang menakutkan. Keduanya berubah menjadi dua aliran cahaya dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Mereka berdua ingin pergi dari sini secepat mungkin. Mau pergi? Kamu berlarian liar di lautan Dewa Iblis kekacauanku, dan kamu masih ingin pergi? Bagaimana bisa begitu mudah untuk bisa melarikan diri di bawah tangan Raja Iblis ini? Kata Raja Iblis Laut. Dia pun meraung dan lalu menekan langsung dengan telapak tangannya. Tiba-tiba kehampaan berguncang. Di atas wilayah laut, formasi cahaya juga bergulir. Itu naik ke langit dan berubah menjadi sebuah cahaya ajaib yang menakutkan. Dan itu langsung menutup kehampaan. Hentikan untukku. Pada saat yang sama, Raja Iblis Laut meraung dengan marah, dan dalam sekejap, beberapa pengawal-pengawal iblis yang kuat yang dekat dengannya telah tiba lebih dulu. Dengan keras aliran aura Tianjun berkembang dari mereka semua, dan mereka datang untuk membunuh Molly dan yang lainnya dengan paksa. Cari mati. Di bawah tekanan aura para iblis ini, Molly dan Raja Iblis Api Merah pun jatuh dari kehampaan dengan keras. Wajah mereka terkejut dan marah ketika mereka melihat banyak penjaga iblis yang mengelilingi mereka. Wajah mereka tiba-tiba terungkap ada jejak warna yang ganas, dan dengan keras terjadi ledakan dari tubuh Molly. Seketika kekuatan sihir melahap yang mengerikan dengan cepat menyebar dari tubuh Molly. Segera para penjaga-penjaga iblis yang kuat yang mendekati itu dengan cepat menjerit. Di bawah napas Molly ini, tubuh mereka pun langsung terbuka. Sumber iblis di tubuh mereka dengan cepat mengalir pergi dan ditelan oleh Molly. Kemudian sumber iblis itu memasuki tubuh Molly dan memperkuat tubuhnya. Bagaimana bisa para penjaga iblis biasa ini yang hanya berada di ranah Tianjun dapat menahan kekuatan Molly? Kamu masih berani menjadi kejam. Kelilingi mereka, jangan biarkan mereka melarikan diri. Raja Iblis ini ingin melihat siapa yang berani menjadi liar di lautan Dewa Iblis kekacauanku. Kata Raja Iblis Laut. Ia berteriak dengan dingin, dan pelangi ilahi bermekaran dari matanya. Tubuhnya turun dalam sekejap. Dia terbang melintasi miliaran mil kehampaan dan terbang dengan cepat, dan tangan besarnya sudah menekan sisi dunia ini. Berdengung, energi iblis yang mengerikan seketika menyebar ke seluruh lautan, dan seberkas cahaya iblis muncul di atas lautan Dewa Iblis Kacauan, menutupi dunia ini. Seluruh laut Dewa Iblis Kacauan pun sepertinya diaktifkan dalam sekejap. Pada saat ini di atas lautan Dewa Iblis yang kacau, energi iblis melonjak ke langit. Alih-alih terlihat seperti lautan iblis, itu nampak seperti binatang buas yang sedang tidur yang tiba-tiba terbangun. Saat ini Raja Iblis Laut dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh. Bukan hanya karena pihak lain berani menjadi liar di lautan Dewa Iblis kacauannya, tetapi yang lebih penting, karena pihak lain tidak melakukannya untuk yang pertama kalinya. Karena setelah menjarah kekuatan Dewa Iblis kacauan miliknya sebelumnya, pihak lain tidak melarikan diri, tetapi sebaliknya malah terus melahap di pinggiran. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa pihak lain tidak menganggap serius laut Dewa Iblis kekacauannya sama sekali. Hal ini pun membuatnya sangat-sangat marah. Berani meremehkannya lautan Dewa Iblis kacauan jika dia tidak menjatuhkan lawannya. Bagaimana dia bisa bertahan di dunia iblis ini di masa depan? Dengan niat membunuh, Raja Iblis Laut meraung, dan energi iblis melonjak ke langit dan menyapu dirinya dengan cepat. Sialan, Tuan Leluhur Iblis Luo, apa yang sebenarnya terjadi? Kata Molly. Dia tampak kaget dan marah. Aku juga tidak tahu apa yang salah, tapi aku ditemukan oleh Raja Iblis ini. Ini benar-benar sial. Harus keluar dari sini terlebih dahulu. Kata Leluhur Iblis Luo. Dia juga terlihat sangat jelek. Dia sangat berhati-hati. Dia bahkan telah mencoba beberapa kali sebelumnya, tetapi tidak ditemukan. Namun mengapa sekarang dia tiba-tiba ditemukan? Dia juga memikirkan kelainan pada saluran sumber iblis sebelumnya, dan tidak bisa menahan untuk tidak mengedipkan matanya. Dia tidak mungkin seberuntung itu, bukan? Apakah ada yang salah sebelumnya dengan saluran sumber iblis itu? Mengutuk dengan amarah di dalam hatinya, Leluhur Iblis Luo terus melesat ke langit sambil mengaum. Saat ini, mereka yang tinggal di sini adalah idiot dan harus dibunuh. Meskipun dia mungkin tidak takut kepada Raja Iblis Laut itu, namun di lautan Dewa Iblis yang kacau ini, itu adalah milik kandang lawan. Jika dia tetap tinggal, maka itu akan lebih berbahaya. Hanya dengan membunuh terlebih dahulu barulah ada peluang untuk bisa bertahan hidup. Ledakan.
Tubuh leluhur iblis luo dipenuhi dengan energi iblis yang bergulir. Rune aneh tiba-tiba dilepaskan, dan mereka dengan cepat mengenai formasi energi iblis terlarang. Tiba-tiba sebuah celah terbuka di formasi tersebut.